Dia memandang William, melanjutkan, "Oh ya, omong-omong, beritahu Departemen Peradilan Nordik juga, Anda curang dalam permainan judi, mencoba memenangkan saya 30 miliar euro plus pesawat, hal yang begitu besar, menurut hukum Nordik. Saya ingin tahu berapa tahun Anda akan dihukum?" Pada saat ini, seluruh pertahanan batin William telah benar-benar runtuh. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa begitu hal semacam ini benar-benar dibawa ke pengadilan, dialah yang harus kalah, dan itu pasti kekalahan yang menyedihkan. Belum lagi IOU tulisan tangannya sendiri, sekarang di tangan Tama, sendirian sebagai keturunan keluarga Rothschild, tetapi juga sebagai tunangan dari pernikahan Ratu Nordik yang akan datang, akan menggunakan permainan kartu untuk menipu orang. Satu hal ini, itu sudah cukup untuk merusak reputasinya sepenuhnya. Terlebih lagi, lubang ini bernilai 30 miliar euro plus sebuah pesawat. Jika ini keluar, saya khawatir itu bisa menjadi penipuan judi terbesar di dunia. Reputasi keluarga benar-benar milik anjing. Bagi keluarga kerajaan Eropa dan keluarga besar, yang terpenting adalah reputasi. Jika seorang anggota keluarga kerajaan, meskipun dia seorang pangeran, selama dia telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga kerajaan, dan itu diumumkan, keluarga kerajaan pasti akan mencabut status kerajaannya dan mengusirnya dari istana untuk menjaga kredibilitas mereka. Ada contoh pangeran di Inggris Raya yang dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Oleh karena itu, jika hal ini merebak, pernikahan William dan Olivia mutlak mustahil untuk terus dilangsungkan. Dan, begitu hal yang memalukan itu keluar, itu adalah aib bagi seluruh keluarga Rothschild. Mereka adalah keluarga lapis ketiga, biasanya sama sekali tidak peduli dengan anggota inti keluarga. Tapi begitu skandal internasional ini keluar, anggota inti keluarga Rothschild akan sangat marah. Pada saat itu, seluruh keluarga William, saya khawatir, akan mengalami akhir. Selain itu, ada hal yang lebih mengerikan. Di Eropa, curang saat berjudi sama saja dengan penipuan. Ini adalah penipuan kriminal. Jumlah uang yang ditipu William pasti sangat besar, dan itu harus memasukkannya ke penjara. Begitu dia memikirkan hal ini, dia langsung berlutut, menangis dan memohon, "Tama, aku salah, aku seharusnya tidak menipu untuk menyakitimu, tolong. Demi pernikahanku besok, lepaskan aku. Jika masalah ini benar-benar padam, hidupku bisa hancur." Tama mengangguk dan dengan santai berkata, "Kalau begitu biarkan saja, apa hubungannya denganku?" William berlutut di tanah dan bersujud, menangis, dan berkata, "Tama, tolong ingat bahwa saya hanya pelaku pertama, beri saya kesempatan lagi. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah, saya juga akan membiarkan keluarga saya menemukan jalan. Untuk membantu saya membayar hutang perjudian ini, aku hanya memohon padamu untuk bisa mengangkat tanganmu dan melepaskanku dari kail." Tama tertawa, "Kamu harus mengerti satu hal. Sekarang kamu berutang padaku 20 miliar ini ditulis dalam warna hitam dan putih. Selama aku pergi ke pengadilan untuk menuntutmu, kamu pasti akan membayarku kembali. Dalam hal ini, lalu apakah aku harus menjadi bangsawan bagimu?" William hampir putus asa, menangis, "Tama, apa yang pada akhirnya harus kamu lakukan untuk memaafkanku? Bagaimana mungkin Anda tidak membawa masalah ini ke pengadilan?" Tama tersenyum lembut dan berkata, "Hal ini tergantung pada ketulusan keluargamu." Setelah itu, Tama menatap Olivia dan berkata, "Olivia, orang tua William seharusnya ada di ruang perjamuan lantai 1 minum dengan orang tuamu. Sekarang William menyebabkan hal yang begitu besar. Saya pikir dia tidak bisa menyelesaikannya, jadi sulit bagi Anda untuk lari, menelepon orang tua William, dan melihat bagaimana keluarga William akan menyelesaikan masalah ini." Olivia juga hampir ambruk saat ini. Dia akan menikah besok, masalah ini telah diketahui dunia, besok seluruh negara dan bahkan seluruh orang Eropa akan memperhatikan upacara pernikahan mereka.
Jika pada saat ini, tunangannya menyebarkan skandal besar dan juga ditangkap oleh Departemen Kehakiman, maka reputasinya sebagai calon ratu akan hancur terlebih dahulu. Karena itu, dia, seperti William, tidak bisa membiarkan masalah ini dipublikasikan. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Tama, "Tuan Renza, tolong tunggu sebentar, aku akan meminta orang tua William untuk datang." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berlari keluar. Pada saat ini, di dalam ruang perjamuan, Richard Johnson sedang mendorong kacamata bersama Bima Rutsil. Aman Ramovic, yang telah ditampar oleh Tama, sudah lama pergi ke kamarnya dengan sedih, dan istri mereka juga pergi ke kamar mereka terlebih dahulu karena mereka tidak cukup kuat untuk minum. Di aula perjamuan, kedua pria ini dibiarkan minum segelas anggur. Keduanya dalam suasana hati yang sangat baik. Lagi pula besok adalah hari yang baik untuk pernikahan kedua anak itu. Setelah pernikahan dalam waktu singkat, Olivia akan dapat naik tahta untuk menjadi ratu. Saat itu, William sebagai suaminya juga akan resmi bertahta sebagai pangeran. Saat itu, dengan gelar pangeran, William pasti akan berada dalam ketenaran keluarga Rutsil. Mungkin, seluruh keluarga mereka akan dapat masuk ke anak tangga kedua dari hierarki keluarga secara keseluruhan. Saat keduanya sedang minum dengan gembira, Olivia berlari dengan cepat, terengah-engah dan berkata, "Ayah, Paman Bima, kalian bangun dan datang ke lantai 2. William dalam masalah besar." "Masalah?" Ayah William, Bima, bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Bukankah kalian pergi bermain kartu?" "Masalah macam apa yang bisa dialami William?" Olivia menangis dan berkata, "William bertekad untuk menyiapkan permainan untuk Tama, dan seorang teman dari kecurangan bersama untuk mengadu Tama. Hasilnya adalah Tama diakui, dan dia juga kalah dari Tama 20 miliar euro, dan sekarang Tama menghasilkan ribut-ribut untuk pergi ke pengadilan dengan itu." "Apa?" Bima merasa pusing, berkata, "Dia memakan keberanian apa yang berambisi macan tutul, beraninya menipu dan mengadu Tama? Dan juga membuat kekacauan besar. Aku menyuruhnya untuk tidak mengacaukan nama keluarga Renza." Olivia juga menyesal, mengatakan, "William berpikir bahwa hal ini pasti bisa luput dari perhatian, baik untuk memenangkan Tama sejumlah uang, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan Concord darinya. Tetapi saya tidak berharap dia berakhir kalah darinya." 20 miliar, Bima mendengarkan keruntuhan yang cepat itu. 20 miliar euro adalah seberapa besar jumlah uang, tentu saja. Tak perlu dikatakan, kuncinya adalah bahwa masalah ini, dalam situasi ini sekarang, jika Tama benar-benar ingin menikamnya, maka putranya benar-benar selesai. Di Eropa, jika reputasi seseorang bangkrut, maka segala sesuatu tentang dia juga akan bangkrut. Terlebih lagi, untuk sejumlah besar uang, waktu penjara takut untuk duduk mulai sekarang hingga ulang tahunnya yang ke-80. Dia adalah anak seperti itu, katakan apa yang tidak bisa membiarkan dia masuk penjara? Karena itu, Bima pertama kali menyadari bahwa hal terpenting saat ini adalah mereka tidak dapat membiarkan Tama membuat masalah ini menjadi publik. Untuk melakukan segala kemungkinan untuk berdamai dengan Tama. Jadi, dia buru-buru bangkit dan berkata, "Bawa aku ke sana. Aku akan berbicara dengan Tama." Richard juga berkata dengan gugup, "Aku akan ikut denganmu." Segera, mereka berdua berlari ke ruang catur di lantai 2, bersama dengan Olivia. Begitu mereka memasuki ruangan, mereka melihat William, yang salah satu tangannya patah, sedang berlutut di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Dan Tama, pada saat ini, berdiri di depannya dengan bahu terkatup, dengan wajah arogan. Bima memasuki pintu, tidak berani peduli dengan putranya, buru-buru datang ke depan Tama, berkata dengan suara rendah, "Bapak Renza, saya pikir saya tidak mengajar anak saya dengan benar.
Tidak menyangka anak pemberontak ini akan melakukan hal berbahaya seperti itu. Tapi saya harap Anda bisa memaafkan. Tama bertanya kepadanya, dia adalah putramu, bukan putraku. Mengapa aku harus memaafkannya di sini? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.